Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi ya dengan Ibu. Nah, kalian apa kabar? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian persiapkan alat tulisnya ya. Dan apabila kalian menemukan materi yang menurut kalian penting, silakan disalin di buku tulisnya. Kali ini Ibu akan membahas materi tema 5M, subtema 1, yaitu tentang sumber energi panas, suhu, dan kalor. Diperhatikan baik-baik ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Matahari termasuk ke dalam salah satu sumber energi panas. Tahukah kalian apa saja sumber energi panas yang ada di sekitar kita? Ya, ada matahari, api, listrik, panas bumi, dan gesekan. Apa betul gesekan bisa menghasilkan sumber energi panas? Ayo kita buktikan bersama-sama ya. Pertama, siapkan kedua telapak tanganmu dalam keadaan kering. Yang kedua, gosok-gosok kedua tanganmu dengan cepat dan lama. Lalu, tempelkan kedua telapak tangan ke pipimu. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan panas? Ya, itu membuktikan bahwa gesekan menghasilkan sumber energi panas. Bagaimana? Sampai sini kalian sudah paham? Ibu harap kalian tetap fokus ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas suhu dan kalor. Apa sih perbedaan suhu dan kalor itu? Suhu adalah tingkat derajat panas dinginnya seseorang atau suatu benda. Alat pengukur suhu namanya termometer. Pada termometer, benda yang panas berarti memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin berarti memiliki suhu yang rendah. Suhu dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas kalor. Apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Alat pengukur kalor disebut kalorimeter. Berikut gambarnya. Tahukah kalian bahwa semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut, sehingga energi panas dapat mengubah benda menjadi memuai dan menyusut. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Contoh peristiwa pemuaian benda akibat perubahan suhu. Yang pertama, termometer. Termometer berisi zat cair, air raksa, atau alkohol. Zat cair ini dapat mengalami pemuaian. Maka, jika suhu meningkat, maka zat cair di dalam termometer akan memuai. Sebaliknya, jika suhu turun, maka zat cair akan menyusut. Tahukah kamu kenapa pemasangan kabel listrik dilakukan dengan longgar atau kendur? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Karena pada saat siang hari, kabel listrik terkena panas matahari, sehingga akan mengalami pemuaian. Dan ketika malam hari, ketika suhu udara yang turun, kabel akan mengalami penyusutan. Jika kabel dipasang dengan kencang, maka ketika kabel memuai atau menyusut, kabel dapat putus dan mengganggu distribusi listrik. Anak-anak, Ibu di sini akan mempraktekkan pemuaian zat gas. Alat yang digunakan yaitu botol aqua dan juga di atasnya sudah dipasang balon dan juga kedua baskom. Nah, baskom yang satu berisi air panas, baskom yang satu lagi berisi air dingin.
Langsung saja ya kita praktekkan. Aqua botol ini kita masukkan ke air yang panas. Apakah akan terjadi pemuaian? Nah, terbukti ya bahwa di sini terjadi pemuaian. Lalu ketika alat ini dimasukkan ke air yang dingin, apakah akan menjadi menyusut? Ya, dan akhirnya menyusut. Bagaimana materi kali ini? Apa kalian sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham ya dan menulis hal-hal yang penting di buku tulis kalian. Apabila kalian sudah selesai menyimak video ini, silakan kalian tulis nama, kelas, dan kata "dan" sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, cukup sekian ya materi dari Ibu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.